Jelang debat ketiga pemilihan presiden Minggu malam, para calon presiden sudah siap kembali saling berhadapan. Para panelis membuat pertanyaan juga sudah dikarantina Komisi Pemilihan Umum sejak Jumat lalu hingga debat berakhir. Debat antar calon presiden nanti malam 7 Januari 2024 bakal tersaji dari Istora Senayan, Jakarta. Ketiga capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, bakal adu argumen tentang pertahanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Sehari sebelum debat, para capres masih punya kegiatan. Ada yang bersosialisasi dengan warga, ada juga dengan elit partai pengusungnya. Anies, calon presiden nomor urut 1, kembali melakukan live TikTok, kali ini berduet dengan Thomas Lembong. Tom adalah Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM di Kabinet Kerja atau Kabinet Joko Widodo periode pertama. Luar negeri, isu-isu global. Ceritain persiapan debat besok. Besok itu kita akan bahas soal pertahanan, soal luar negeri, isu-isu global. Jadi refresh itu apa ya? Menyegarkan kembali apa yang dulu dibaca, apa yang dulu dikerjakan. Karena kalau debatnya sendiri itu kan nggak bisa diperkirakan ya, bakal apa yang dibahas, kemudian apa pertanyaannya, nggak tahu kita juga apa yang akan muncul. Jadi persiapannya itu. Sama tidur yang cukup. Kalau Anies kan disiplin, kalau kita lihat namanya cramming. Detik terakhir malah hari sebelum tes up all night malah jadi berantakan. Anies dalam 2 pekan terakhir aktif melakukan live TikTok untuk menyapa masyarakat, terutama generasi Z dan Y atau milenial. Sebelumnya Anies juga di-roasting oleh komika Kiki Saputri dan Fatih Andika. Roasting Kiki jadi kebiasaan baru di mana para tokoh mesti tahan menghadapi kritik dan protes masyarakat dalam bentuk candaan. Prabowo Subianto, capres nomor urut 2 hadir di acara makan gratis yang digelar Partai Golkar pengusungnya di Pilpres 2024. Di acara ini, Prabowo ikut serta mengaduk nasi goreng yang dimasak para koki. Daulat untuk masak. 15.000. Nasi goreng saya enak. Sementara pasangan Prabowo Subianto, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, meminta relawan mendoakan Prabowo dalam debat nanti malam. Doakan Pak Prabowo bisa menghadapi debat besok dengan baik. Sehingga nanti pasca debat surveinya bisa naik lagi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu relawan Forum Betawi Rempuk dan keluarga besar Madura di Jakarta. Dalam pertemuan, Ganjar menjelaskan bahwa hoax bila beredar informasi bantuan sosial hilang bila dia menjadi presiden. Bahkan yang tidak dapat bantuan bakal dibantu dengan dana negara. Pada Bapak Ibu sekalian, mereka yang memang tidak mampu, dialah yang berhak mendapatkan bantuan. Setuju? Yang mampu dibantu nggak? Tidak, itulah cara kita punya rasa kemanusiaan. Tapi kasihan kalau ada warga tidak mampu tapi tidak mendapatkan bantuan. Itulah kenapa kami mencoba ulik-ulik. Kenapa ini masalahnya bisa terjadi? Karena datanya tidak valid. Buat 3 calon presiden, ini adalah debat kedua setelah debat perdana pemilihan presiden pada 12 Desember 2023 bertema demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Tim Liputan Kompas TV. Sejak Jumat malam, Komisi Pemilihan Umum telah mengkarantina 11 panelis debat ketiga Pilpres 2024. Hari ini debat bertema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik digelar di Istora Senayan, Jakarta.
Adapun 11 panelis itu adalah Angel Damayanti, Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Visipol Universitas Kristen Indonesia. Kemudian ada nama Kyuri Maharani Safitri, dosen Hubungan Internasional, ahli kajian industri pertahanan dan ahli teknologi Universitas Bina Nusantara. Evi Fitriani, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Selanjutnya ada Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Lalu ada Imade Andi Arsana, ahli aspek geospasial Hukum Laut Universitas Gadjah Mada. Ian Montratama, dosen program studi hubungan internasional ahli keamanan dan pertahanan Universitas Pertamina. Ada juga nama Iren Hiraswari Gayatri, peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Kusnanto Anggoro, pakar keamanan Universitas Pertahanan. Ada juga Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan dan Kasal 2012-2014, Laksamana Purnawirawan Marsetio, Philips J. Vermont, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia dan Senior Fellow CSIS. Widya Setiabudi Sumadinata, Guru Besar Bidang Keamanan Global Universitas Pajajaran. Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani sudah bersiap dengan laporan lengkap di Istora Senayan, Jakarta. Selamat siang, Okta. Bagaimana pengamanan dan persiapan di sana jelang debat? Ya, selamat siang Cindy dan juga saudara. Tentu jelang debat ketiga yang nanti akan diikuti oleh Capres 2024 ini pengamanan maupun juga persiapan juga terus dilakukan. Cindy, kalau kita melihat memang tema untuk debat hari ini yakni adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik dan juga politik luar negeri. Sterilisasi sudah dilakukan sejak kemarin Cindy dan juga saudara, dan hanya yang memiliki akses ataupun izin dari KPU saja yang boleh berada di dalam area Istora Senayan, Jakarta. Seperti kalau kami saja ini hanya diperkenankan live report atau melaporkan langsung dari tenda media. Jadi setelah kami melakukan live report diminta untuk keluar kembali ke area luar dari Istora. Petugas pengamanan tentu sudah bersiap Cindy. Kalau tadi kami melihat juga sudah ada dari personel Brimob, kemudian juga dari pengamanan KPU, karena memang untuk penyelenggaraan debat ini dikerahkan sekitar 3.041 personel gabungan ini dari unsur Polri, TNI, kemudian juga dari Satgas maupun juga dari Pemprov DKI. Dan Cindy, nantinya di area GBK ini memang juga ada pembatasan untuk akses keluar masuk. Jadi ada 12 pintu di Gelora Bung Karno, ini hanya 4 yang dibuka, jadi 8-nya ditutup. Hanya pintu 5, 7, 8, dan juga 10 yang nantinya akan dibuka untuk akses keluar dan juga masuk. Cindy dan juga saudara, kalau kita berbicara mengenai format debat sebetulnya tidak berbeda jauh ataupun bisa dibilang sama pada prinsipnya seperti dengan debat-debat sebelumnya. Jadi nantinya akan dibuka tentu saja dengan penyampaian visi misi maupun juga program kerja, dan juga nanti seperti biasa akan ditutup dengan penyampaian kesimpulan. Dan nanti Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang akan menyampaikan visi misi dan program kerjanya terlebih dahulu. Tetapi memang ada aturan tambahan yang memang baru akan diberlakukan di debat yang kali ini, yakni adalah penggunaan mikrofon. Ini hanya satu, jadi nantinya mikrofon yang digunakan ini yang sudah ada atau terpasang di podium atau sudah built-in gitu ya, yang nantinya akan digunakan oleh para capres. Kemudian juga untuk penggunaan istilah ataupun juga singkatan-singkatan yang mungkin bisa dikatakan ini tidak familiar, nanti harus dijelaskan terlebih dahulu oleh capres yang bertanya kepada lawan debatnya. Seperti itu Cindy kira-kira debat yang nantinya akan kita saksikan nanti sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Cindy? Nah, Okta, kalau menjelang dan juga nanti saat debat ada rekayasa lalu lintas juga tidak yang diterapkan? Cindy, betul sekali. Jadi selain nantinya ada penutupan atau juga pembatasan pintu akses keluar masuk di Gelora Bung Karno, jadi nantinya akan ada secara situasional Cindy akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Jadi yang pertama ini dari arah Gatot Subroto yang menuju ke Gerbang Pemuda nanti akan dialihkan ke Jalan Gatot Subroto yang ke arah Slipi. Kemudian yang kedua ini dari Jalan Asia Afrika diarahkan lurus menuju atau ke Jalan Hang Tuah Raya. Lalu yang ketiga dari Bundaran Senayan ke arah pintu Senayan nanti diarahkan ke Jalan
Jenderal Sudirman. Jadi memang ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama nanti ketika menjelang debat ini dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi itu tadi, selain penutupan sejumlah pintu di GBK, juga ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang diberlakukan secara situasional menjelang debat di pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Cindy? Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dari Istora Senayan, Jakarta.